رافع الدرجات اللهم يا 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 دافع البليات 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 اللهم يا دافع اللهم يا موجب الدعوات 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 اللهم يا محل المشكلات اللهم يا محل 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 اللهم يا مهل المشكلات اللهم يا كافي المهمات 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 اللهم يا كافي اللهم يا أرحم الراحمين 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 اللهم يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi manaha awliya bi'anwarihi al-bahiyyah wajtabahum li'irsyadihi waswasihi syaitaniyah biqawli inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim فَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُكُمْ بِالْمَحَجَّةِ وَالطَّرِيقَةِ الْبَيْضَاءِ. Shadaqallahul Azim. Iklan dulu dah, kelarin dulu iklannya dah. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji syukur ka Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa kenikmatan ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agemna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpah curakeun ka junjunan alam Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut ka para kaluargina oge para sahabat-sahabatna, rauh para tabiin atbat tabiin. Usim kuring diberi hormat sahibul majlis, sahibul bait, sahibul maqasid, Ki Embeng beserta istrinya. Kita doain biar sehat panjang umur.
Wabil khusus lil khusus guru kita, orang tua kita Mukarram Ki Haji Bahruddin Al-Mudhari, biar sehat panjang umur. Guru kita Mukarram Ustaz Arif Sanusi, biar sehat panjang umur. Mukarram Ustaz Wahyu Munir, Mukarram Ananda Muhammad Jibril Wahyu Nuryadi, biar sehat panjang umur. Guru kita Mamanda Al-Ustaz Abdul Hakim juga sama, biar sehat panjang umur. Wabil khusus Jam'iyah Dikir Manakib Kanzul Aras yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus lil khusus Mang Haji Sulam beserta rombongan-rombongannya, tim hore. Tim horenya cuma berdua. Biarin dah, enggak apa-apa, yang penting rame kayak gitu. Kita doain Mang Sulam biar sehat panjang umur. Rezekinya biar diberkahkan oleh Allah, hajatnya biar dikabul sama Allah taala. Biar kita semua ntar diajak bareng-bareng pergi umroh sama Mang Sulam. Amin ya robbal, amin ya robbal. Karena beliau ini capek habis ngelongokin bocahnya di pondoknya sono dari pagi ketemu sore, malamnya kita paksa buat ngaji, dia nyampe juga, biar ngantuknya jadi ngantuk yang barokah. Karena ngajinya alhamdulillah sekarang udah rada malam. Ya begitu kan? Biasanya jam 9 kita mulai, sekarang mah jam berapa nih? Jam 11 pas Habib baru ngomong. Insyaallah ntar saya kelar 1:30. Wabil khusus lil khusus julukan baru Teh Lili Al-Glabedi. Teh Lili Al-Glabed. Iya, dia. Ada glabed, ntar saya ceritain kelar pengajian. Biar sehat panjang umur. Semuanya yang hadir, nggak disebut satu persatunya juga sama. Yang hadir bawa hajat, pulang kabul hajatnya. Dari rumah bawa sakit, pulang sembuh penyakitnya. Pulang ke rumah masing-masing bawa berkah buat keluarganya, sehingga diajadikan, diangkat derajatnya fid dunya wal akhirah. Amin ya robbal. Sebelum dilanjut, saya minta maaf pakai bangku karena uzur. Kalau duduk nggak bisa bangun. Karena alhamdulillah lagi dikasih nikmat sama Allah. Penyakit teh menurut saya bukan ujian, bukan cobaan, tapi nikmat. Tandanya Allah lagi pengen deket sama saya. Begitu. Orang dikasih sakit sama Allah jangan ngejauh. Justru dikasih sakit Allah teh kangen dengan rintihan-rintihan kita. Kata Allah, dulu waktu lu susah, lu gelar sejadah, lu nangis-nangis minta hajat bakal gua. Lempengan jadi orang kaya geneng sama gua teh jauh. Tuh, makanya dikasih sakit. Diingetin sama Allah, mana tangisan lu dulu waktu lu susah. Giliran udah rada-rada enak, duit udah ngantongin baik, mobil udah baru, rumah udah mentereng, banda digablek, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar? Kalau Haji Mandra jangan disamain. Dia memang udah susah seumur hidup. Nggak bakal dia mah kaya, nggak bakal. Dapat ponis. Iya. Dia mah rezekinya udah habis. Udah habis. Jangan disamain. Maka semuanya yang hadir, atas nama pribadi mengucapkan permintaan maaf kalau saya kurang sopan, duduk lebih tinggi daripada guru-guru dan orang tua semuanya. Dimaafin ya, Glabed. Sekarang ada dua, Mandra sama Glabed kan geledek-geledek. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita menyambung tentang istiqomah, gampang diucapin. Gampang. Nyok kita istiqomah. Nyok ngaji di majlis istiqomah. Gampang. Lempengan, hujan, gerimis. Pergi nggak tuh ngaji? Ora. Awak greges. Pergi nggak ngaji? Ora. Mual. Boro-boro ada geledek. Boro-boro. Baru tebang gerimis, tangan keluar. Ya, hujan. Gede tuh hujan. Gede. Pengen ngaji. Pengen ngaji udah rapi, berdandan, udah keren. Gerimis, keluar tangannya. Ya, hujan. Gede tuh hujan, gede.
Giliran nonton dangdut, nonton Jepong, buset, mana si Dene cakep-cakep. Kelar bedandan keluar tangan, gerimis ante berhenti. Berhenti. Bener nggak itu? Berhenti. Apa-apa sesuai dengan nikmat. Dari niat yang kita pakai dari kaki kita melangkah keluar dari rumah. Maka istiqomah teh gampang banget diomongin mah gampang. Yang sulit itu ditunaikan, dijalaninnya yang ribet. Rumah tangga kadang-kadang kurang istiqomahnya. Laki kurang istiqomah ngasih nafkah sama bini. Bini kurang ngasih servis sama laki. Tuh. Berarti rumah tangga yang kagak istiqomah. Punya anak diantepin, Jor, lu mau main sampai waya apa ge? Moal gue panggil-panggil, moal gue paran-paranin. Berarti keluarga yang kurang istiqomah. Punya bisnis, punya kerjaan selala-oranya, sepengen-pengennya. Ah, gue punya warung waya ini gue buka be, besok menutup terah dia. Semau dia, sepengen dia, berarti bisnisnya tidak istiqomah. Istiqomah mah ada baik ujiannya, ada. Kemarin di majelis udah saya bilangin, gara-gara hujan gak jadi ngaji, meriangin gak jadi ngaji. Istiqomah hambatannya banyak. Yang greges tadi udah, yang hujan tadi udah. Mau berangkat pergi ngaji ke Keramat Sempu, duitnya orang gablok, berangkat gak kira-kira? Moal. Dia pada gue mati katanya tengah jalan, gitu kan? Orang jadi pergi ngaji orang. Namanya istiqomah nih, ketika orang makin deket ilallah, wusul ilallah, maka ada aja ujian yang Allah kasih sama dia. Apa sakitnya, apa sehatnya, apa dikasih ujian lewat rezekinya, lewat bandanya, ada baik. Mau berangkat ban meletos, pengen berangkat tahu-tahu sakit. Bener. Maka yang sehat bisa jadi sakit, yang sakit mati. Ilok yang sakit sehat, yang sakit mati. Istiqomah. Ada aja caranya. Allah pengen nguji kita sebagaimana kekuatan perjuangan kita dalam istiqomah. Ngaji. Di majelis aja jarang. Di masjid aja jarang, di musola jarang. Ini mengaji di kuburan. Udah makin awang deh ngaji. Gua ngaji ntar kata sesat. Gua ngaji ntar kata muja. Gua ngaji tadi kata nyenyugu, ya kan? Ada baik istiqomah itu. Tapi kalau orang yang udah berdeket sama Allah mau di kuburan ke, kapan yang di sumur? Yang di sumur kiainya istiqomah. Malam Selasa sumur Jati, malam Jumat sumur di Wiridin. Ya ilah Allah. Kalau wirid di kuburan masih mending. Kita doa nih, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wali amwati hadhihi baldah minal muslimina wal mu'minina. Ini yang pada ngerebah dapat ampunan dari Allah. Kuburan. Lah di sumur. Ngarah apa lo di sumur? Doain muslimin muslimat emang kagak ada kuburannya. Doain mu'min. Abang ngedoain sumur biar kagak ngaum. Bener nggak? Kita kan nggak tahu. Tapi istiqomah mah cemoohan orang ada baik, ada. Pengen bikin ngaji malam Senin, emang wayanya bulanan di Keramat Sempu. Tetangga kanan kiri mengaji kagak ada pantas sama tempatnya. Makin di kuburan lu ngajiin gitu katanya. Bener nggak? Ada aja. Jangan lagi kita yang udah pada hadir nih, saya yang lagi sakit. Bini gua rewel buat bini gua. Udah apakah istirahat dulu. Wayahnya pulang dari rumah sakit. Entong makin ngaji. Tuh kata dia tuh. Gua kalau di rumah kayak kambing conge. Pelangak, pelongo kayak orang geblek beneran. Lah, karena memang semangat istiqomah udah ada dalam diri kita. Kalau nggak ada semangat istiqomah mah ya Allah ya Rabbana. Jangankan yang jauh-jauh dari Cikunir nyampe ke Sempu. Kapan kita dari rumah kemarin ngeliwatin rumah-rumah tuh? Apa yang rumah-rumah berdekatan sama Sempu pada nyampe? Kan orang. Berarti itu orang belum dapat nikmat istiqomah. Belum disuruh sama Allah, hatinya belum terketuk. Pedahal. Ini ngaji kalau nggak didatengin yang dari Jababeka, Mang Sulam.
Kalau nggak didatengin rombongan Nurul Salam dari Cibitung, nggak ada yang ceramah dari Cikunir, sepi. Ibang Gimbeng bininya mana ketiga. Bener nggak begitu? Tuh Allah mah caranya ada baik. Yang jauh didatengin alhamdulillah, yang deket makin rapet alhamdulillah. Tukang bakso awalnya di Pola Mandra. Ingat nggak waktu itu? Kita ngaji kemari, Mandra dengan rasa jiwanya jadi raja Saudi. Jadi raja Dubai. Tukang bakso mampir, bakso, ambil bakso, semua makan bakso. Buset, lempengan jeruk bayar dia ngangkat tangan. Kata Deno ada Haji Danto, sambil geledek manusia itu. Tukang bakso. Yang tadi awalnya memang bukan karena ada kenalan sama kita, ya kagak. Dibilang dia kenal sama saya ya ora, dikata kenal sama Ki Bahrudin ya ora, kata kenal Mandra juga kagak saat itu mah. Bener nggak? Lantaran diborong itu bakso, diborong. Dia ngikut ngaji, dia resep, alhamdulillah. Sekarang mah pakai pici no karang, pakai sarung karang mah, alhamdulillah. Tuh istiqomah. Nah iya, istiqomah mah ada baik. Orang yang nggak pernah ngaji malah jadi suruh ngaji. Orang yang doyan ngaji malah berhenti ngajinya. Ada yang begitu. Lah, semua mah tergantung Allah dengan dalilnya kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Jangankan kita orang yang pada ngejegir di mari. Jangankan kita orang yang pada bisa ngomong, pada bisa ngap. Daun yang bergugur dari puunnya semua udah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan urusan hati mah enggak ada yang tahu. Laki galak bet ke bini, ada yang hidup? Ada. Bini lah dikata-katain. Lempengan ini lu makmum gua. Iya, lempengan ini lu makmum gua. Imam mau bagaimana imam? Mau baca apa ge? Serah imam, sambur gledek tuh imam. Bener gitu. Lah, istiqomah mah bukan hanya perihal ngaji doang. Hidup juga kudu istiqomah. Yang laki dengan bininya, kayak saya ngomong laki bini udah pantas, udah punya bini 2. Pantas nggak kira-kira? Pantas. Laki mau istiqomah sama bini, ikutin sabdo Kanjeng Nabi, ikutin para ulama-ulama Allah, ikutin dengan ilmu yang sesudah ada sampai kita karang pelajarin. Laki duitnya itu punya bini. Laki mah punya duit bagaimana kok itu duit bini. Tapi duit bini mantong diaru-aruin. Jangan make duit lu ada berapa duit neng? Jangan begitu, haram. Tapi kalau bini nanya ke laki, bang punya duit, punya nih, gua segini-gininya tuh. Kudu jujur. Laki nggak jujur ke bini nggak istiqomah. Bini nggak jujur ke laki nggak istiqomah. Kalau nggak istiqomah maka Allah cabut rahmatnya. Nih kadang kita yang ngaji, kalau datang cuman bulanan doang, ya kan? Silaturahimnya nggak disambung. Ngaji tebang semprakan di kober ngaji udah begini, nggak pernah nyasabin rumah teman-temannya. Kayak ada tempat Ki Bahrudin, paranin majlisnya. Ada saya, paranin majlis kita. Kudu begitu. Istiqomah silaturahimnya nyambung, rahmatnya merutuk buat kita semua. Amin. Tapi kalau istiqomah cuman hadir ngaji, main silaturahimnya oga mau, main ke rumah Mandra jadi pola bae. Main ke Mandra bukan disuguhin kopi, kita suruh beli kopi sama dia. Yang begitu mah jauh-jauhin dari hindarin dah, jadi payanin di rumah aja dah. Paranin yang lain istiqomah. Maka Nabi itu bilang jauh-jauh hari, 1400 tahun lalu Nabi udah sabdo al istiqomatu khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih keramat dari 1000 keramat. Lu baru bisa napak di atas air mah bukan keramat. Lu bisa nembus tembok mah bukan orang keramat. Bisa terbang di awang-awang bukan orang keramat. Karena keramat yang kita milikin baru 1. Tapi kalau orang yang istiqomah keramatnya ada 1000. Ngapain aja itu 1000? Udah tahu. Tinggal milih. Merutu pasti datang sama kita. Yang penting niat hatinya sesuai dengan kitab hadis Arba'in Nawawi. Semua kitab-kitab hadis selalu diawali dengan hadis Nabi yang berbunyi ya tahu.
Innama a'malu bin niat. Semuanya amal tergantung dengan blow on nih santri nih. Dan doang ben dipikir-ikutin. Ilmunya orang, gua kemplang juga lama-lama. Semua amal tergantung niat. Niat hadir ke majelis mau ngapain? Mau cari pamor, mau biar dihormatin orang, buang jauh-jauh. Pengen sombong dalam diri, buang jauh-jauh. Ngerasa pinter lebih baik dari orang lain, buang jauh-jauh. Datang kemana tempat mah bawa wadah kosong. Sepinter apapun lu, kalau datang majlis orang pura-pura goblok, diem aja udah. Ditanya ngerti, ora, berarti dia tawadu ini. Tawadu padahal memang bener kagak tahu dia. Begitu. Ilmunya begitu, jangan mentang-mentang santer di mana-mana. Datang ke majlis orang ngerasa diri dia udah kepake kemana-mana. Loh, gua kan kiai ini. Gua penceramah nyori nih. Gua kalau di DP 5 juta. Di DP 5 juta. Ngagul kemana-mana, tandanya nggak beradab. Orang yang nggak beradab nggak ada keberkahan. Orang nggak ada keberkahan masuk neraka. Neraka masuknya. Sekarang pilih masuk surga neraka. Surga. Pantas emang lo? Ora. Udah tahu. Kan begitu, bener nggak? Iya. Contoh. Dari orang laki kita udah punya contoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari orang perempuan udah punya contoh. Ada Siti Asiyah, bininya Fir'aun. Bininya Fir'aun, Ra. Iya. Fir'aun kenal lo? Ora. Fir'aun. Iya. Kurang kuasa apa dia? Bener nggak? Dia bisa bikin piramid yang zaman dulu belum ada semen. Belum ada baja ringan. Belum ada rangka-rangka. Memang kagak ada materialnya. Fir'aun. Pasir doang. Itu ngapa piramid bisa lancip? Coba dah. Nyambung nggak mau otak? Ora. Tapi zaman dia bisa bikin itu piramid 3 biji, bukan cuma 1. Luar biasa nggak dia? Luar biasa. Fir'aun. Sebejat-bejatnya manusia. Bahkan saking bejatnya dia mah kudu dilawan Nabi teh 2 orang. Abraha. Zamannya Abraha. Zamannya Namrud. Namrud ngelawan tibang Nabi Ibrahim doang dewek. Bener nggak? Terus yang raksasa cuma Nabi Daud. Abraha cuma kanjeng Nabi tibang 1. Tapi khusus Fir'aun digerebek 2 nabi. Siapa nabinya dak? Tahu. Nabi Musa dengan ponakannya Nabi Harun. 1 manusia digerebek 2 nabi. Saking kubadernya tuh manusia. Saking sesatnya itu manusia. Fir'aun. Yang kalau kata dia. Bininya diomel-omelin bae sama dia. Bininya dikata-katain bae, disumpah-sumpahin bae, disalah-salahin bae. Fir'aun. Punya bini solehah. Siapa? Sayyidatuna Asiyah. Bininya Fir'aun waliyah. Kekasih Allah, pilihan Allah dari kalangan wanita. Ya Allah, ya Rabbana, punya laki segeblek-gebleknya manusia. Punya laki sebejat-bejatnya manusia. Sekasar-kasarnya manusia. Asia mah diem baik. Tapi ingat, segalak-galaknya Fir'aun, sekuasa-kuasanya Fir'aun, takut juga sama bini. Takut. Bener takut. Zamannya Fir'aun kan dia udah diramal sama penyihir saat itu. Ntar kalau ada anak laki yang lahir di bulan ini, tuh kata dia tuh, di tahun ini ntar bakalannya tuh bocah kalau udah gede ngelawan lu, kata peramal. Fir'aun kan takut. Lah ilok buat Tuhan, kata dibunuh. Orang pantas gua. Maka mulai dari situ kalau ada orang beranak laki-laki dibunuh semua. Begitu kan ceritanya? Fir'aun bener kan? Lah kagak ada anak laki pisan saat itu. Bininya Asiyah lagi mandi di kali. Tiba-tiba ada keranjang bayi. Pas dilihat tuh bayi lanang. Dibawa sama dia. Masuk ke dalam kelar mandi, dia ngomong melakinya. Fir'aun, "Bang, ini gue nemu bocah di kali. Gue resep banget sama dia. Gue gedein ya." Kata Fir'aun, "Ya udah dah. Kalau emang lu yang minta mah, gue kasih." Fir'aun kalah sama bini, kalah. Ternyata itu bocah yang diselamatin sama bininya, ternyata Nabiullah Musa alaihissalam. Digedein sama Fir'aun.
dibesarin sama Fir'aun, diempanin sama Fir'aun, dididik sama Fir'aun, Nabi Musa. Bahkan kecilnya aja udah diuji. Saking takutnya Fir'aun sama Nabi Musa, wah jangan-jangan nih bocah, ntar yang bakalan ngebunuh gua. Dikasih 2 perkara, gua kasih susu, gua kasih bara api. Apa yang dicaplok Nabi Musa? Bara api. Takanu Nabi Musa mah cadel dia mah, karena dia makan bara api biar nggak ketahuan sama bapak terenya. Padahal emang tuh bocah udah disusun sama Allah, udah ditakdirin sama Allah, diikutin rangkaian-rangkaian yang dipengenin sama Fir'aun. Sampai gedenya Nabi Musa membaikot daripada Fir'aun. Semua budak-budaknya Fir'aun diajak dalam masuk kebenaran, agama kebenaran. Zaman dulu mah belum ada Islam, namanya agama Hanifiyah. Disuruh masuk sama agama Hanifiyah, masuk budak-budak. Karena ngerasa Musa adalah anaknya Fir'aun, ngikut semua, ngebaikot semua, suruh ngebangun pada ogah, suruh pada bikin pada ogah. Kan saatnya cerita begitu kan? Sampailah Nabi Musa ketahuan sama Fir'aun bala tentaranya. Pengen dibunuh Nabi Musa, kabur dia merad. Ajak semua budak-budak saat itu. Sampai dia ada di tepian sungai Nil. Di mana sungai Nil? Kata kita mah Laut Merah. Padahal mah itu sungai. Tuh, sungai ini Laut Merah. Dah dibawa mentog. Nabi Musa mentog. Nah, gue pengen maju, gue kelep. Begitu ke dia. Lah laut. Gue bawa pasukan, gue bawa budak-budak, hamba sahaya. Gue ajak nyebur ke laut, mati kita pada. Begitu ke dia. Gue pengen mundur, Fir'aun nguber. Bingung Nabi Musa. Qadarullah, seorang nabi pasrah. Pasrah sama Allah dengan ucapan la haula wala quwata, kagak ada daya, enggak ada upaya lempengan ini mah. Bagian kata gua nabi kudu ditolong sama yang maha kuasa. Allah berseru dari atas, lu lempar takol tuh tongkat, begitu kata dia. Dilempar tuh tongkat, kebelah tuh laut. Benar? Kan ceritanya gitu kan? Setelah kebelah terus buat ngeliwatin laut. Nyampe di ujung, Fir'aun udah di tengah. Pas di tengah udah nyampe Musa ngomong lagi, ya Allah, lah kalau terbuka bae malah itu Fir'aun nguber gue lagi baik. Yaudah, lu takol lagi tuh tongkat, ketutup tuh laut. Makanya Fir'aun dengan bala tentara semuanya kelelep di laut. Apa coba faedahnya dari cerita ini? Seorang nabi yang pasrah aja dapat tolongan. Lah karang kita jadi manusia yang nabi bukan. Nabi emang kita. Malaikat juga bukan. Malaikat dia doang kan malaikat nih satu-satunya lagi. Malaikat dia masih belangsak ini mah. Bener gak gitu? Lah kita nih jadi manusia yang nabi bukan. Malaikat ya bukan. Aulia ya bukan. Orang soleh ya bukan. Dikata ulama ya bukan. Kata kiai ya bukan. Kata ustadz juga rasa kagak pantas kalau disebut orang. Bener kan? Kan kita kalau ketemu sama orang, tiba-tiba orang yang baru ketemu kita ngomong kita ustad, apa kata kita? Jangan panggil ustad abah. Kan gitu kan? Berarti tanda rasa kita kagak pantas dipanggil ustad. Segitunya kita jadi orang yang amat dosa saban wayah. Tiap kedip mata dosa. Mejablay resep banget, mandra. Besok malam Kemis kita mau ke Pulau Nyamuk. Di mana Pulau Nyamuk? Adanya di belakang tenda biru Cibitung. Besok malam Kemis Habib dakwah di tengah-tengah Jablay. Tuh, coba itu. Kita liatin besok pas ngaji malam Kemis. Si Mandra dengerin gua apa ngeliatin Jablay? Bener nggak gitu? Ama kedipan mata saban waya dosa. Ama hidung sering ngendus-ngendus aib orang. Bener? Hidung ngendus baik. Kalau anjing mah ngendus makanan. Di mana ada makanan diendus sama dia. Contoh kayak cacing. Cacing walaupun dalam tanah radiusnya 3 km. Makanya kalau ada pocongan baru dipendem, cacing udah kecium. Segitu cacing mah pengen nyari makan. Kalau kita manusia hidung buat ngendus aib kejelekan orang. Benar? Punya mulut kadang-kadang bohong baik. Bohong saban wayah. Punya mulut kagak pernah dijaga. Apa nggak pernah mikir tuh omongan bakal nyakitin hati orang apa ora? Tuh omongan bakal keciri ke orang apa ora? Apa tuh orang yang diomongin ngerasa apa ora? Punya mulut.
Kita punya kuping sering ngedengerin hal-hal yang haram. Gibah ya saban wayah. Kongkoh, dalilnya kongkoh. Gue pengen kongkoh. Kongkoh ujung-ujungnya ngomongin orang. Berarti kupingnya sering ngedengerin suatu yang haram. Orang kayak kita yang dosanya banyak. Sama tangan sering nyomot barang orang. Kadang nggak dikasih kita maksa. Mandra. Mandra nggak dikasih maksa dia mah. Punya kaki jarang buat datengin tempat-tempat yang penuh dengan berkah dan pahala. Kadang-kadang kaki sering nginjek ke tempat-tempat yang di situ tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener kan? Bener. Hati dongkol. Sama orang dongkol. Sama orang sewun. Jangan sama orang lain. Kadang-kadang dalam rumah tangga juga begitu. Orang perempuan mentong dilawan. Hukumnya begitu. Dulu ketika Nabi lagi jalan sama Sayyidatuna Asiyah. Lagi jalan nih. Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Jalan berdua. Ada orang kafir Quraisy. Dia ngasih salam sama Nabi. Cuman salamnya lain. Kalau assalamualaikum kan untuk keselamatan gitu kan. Kalau ini orang kafir Quraisy ngomongnya asyammu. Asyam artinya racun. Kalau bahasa kita mati lu Muhammad begitu. Kan sambut bedeng manusia ini ya. Kafir Quraisy. Nabi menggenyaut, diem aja dia mah. Siti Aisyah yang nyaut. Wa alaikumussyam wa laknatullah wa ajabu. Begitu kan dia. Biar mati lu. Ngeleng begitu dah. Udah dikatain tuh. Orang wadon mah dikasih satu balesnya 3. Makanya kalau lagi ada selisih paham dalam rumah tangga, wadon menyoprak dari ujung ke ujung antepin. Orang laki mah takdirnya suruh diem. Takdirnya suruh nerima. Orang wadon kalau disautin bukan makin bener. Coba dah, kita pada punya bini. Coba bini lagi mana kita sautin. Buset, adatnya ngalang-ngalain kita. Makanya dengerin aja, dengerin. Udah bagian ngomong apa ke Neng gitu. Asal udah kelar kita tawarin. Lu pengen jajan nggak? Pasti nyaut. Gue pengen beli ono. Nah, bayain, cakepin, begitupun dengan Allah. Allah maha pencemburu, baik-baik. Kebuatan demen sama suatu barang, Allah cemburu. Diilangin tuh barang. Ketika kita lagi resep banget sama orang, panutan saya ini mah, contoh saya ini mah, tauladan saya ini mah. Ketika saking cintanya kita sama dia, dimatiin sama Allah. Makanya cinta dengan makhluk mah biasa-biasa aja. Jangan kebuatan demen, jangan kebuatan benci. Saking ku bencinya sama orang bisa-bisa jadi cinta. Kebuatan cinta sama orang bisa-bisa jadi benci. Ini urusan sama manusia. Kalau sama Allah mah nggak pakai cerita. Langsung dimatiin betul orang. Saya demen bet sama Mandra. Kalau saya demen bener, mati Mandra. Mati Mandra. Nih kita semua pada resep sama Mandra. Resep gak sama dia? Resep. Semuanya kita pada resep sama Mandra. Tapi cintanya jangan sampai full. Makanya dia mah adatnya konyol. Ada demennya, ada gedegnya kan? Pas makanya panjang umur Mandra. Coba kalau dia didemenin doang, cepet matinya. Teremaut sih ya. Cepet matinya. Bener gak gitu? Kan adatnya kagak ngalahin dia mah. Lah Habib gini palak dia mah. Kiai gini palak dia mah. Lah baru ini gue denger ada kiai dijegat. Dijegat teman jemaahnya. Ya Allah ya Rabbana. Duh begitulah kehidupan. Maka kehidupan yang udah kita jalanin semuanya harus dengan niat lillah billah rasul bir rasul. Semuanya datang dari Allah, kembalikan kepada Allah. Semua atas rahmat syafaat Kanjeng Nabi, kembalikan lagi kepada Kanjeng Nabi. Hadirnya karena Allah, pulangnya pun karena Allah. Datang karena mengharap syafaat Nabi, pulang juga sama menambah cinta kepada Kanjeng Nabi. Begitu ngaji mah. Betul? Maka ayo kita istiqomah. Dimanapun tempat kita datengin kalau pengen nyari berkah. Kalau udah ngerasa diri udah banyak ama berkah, stop aja ngaji. Renwe ngaji mah. Berhenti aja. Coba-coba dah. Bangsanya 2 hari, bangsanya 3 hari coba. Orang yang demen ngaji tiba-tiba berhenti. Punya apa gitu pasti ludes. Yakin sih mah. Betul. Coba dah. Ada aja. Biasanya seminggu ngaji. Kayak warung nih, warung. Kayak Mang Sulam nih sama bini pada punya warung.
Biasanya seminggu keluar ngaji, ini seminggu libur ngaji, sepi yang beli. Coba dah, sepi. Mual rame ini mual. Kenapa? Tandanya Allah lagi cabut tuh rahmat dikit-dikit. Tapi kalau yang tadinya seminggu ngaji, buset, semalam mingguan bener-bener ngaji. Dari malam Senin ketemu malam Senin, ngaji aja. Rame insya Allah. Tapi cara ramenya mah Allah punya cara sendiri. Enggak takanu langsung diramein bae ora. Dikasih ujian dulu, cobaan dulu, kuat apa kagak nih orang? Demen ngaji tiap malam, berdoa tiap malam biar rame tuh warung. Benar? Biar banyak yang beli tuh warung. Wah, biar cepet-cepet dapat untung banyak misalkan. Ngaji tiap malam doanya begitu. Pas kelar ngaji besokannya Allah kagak dibeli pisan. Sepi betul warung. Yang beli tibang seorang dua orang, boro-boro balik modal. Rugi yang ada. Anak buah kagak dibayar, gitu kan? Sehari mulai diganggu imannya sama Allah. 2 hari sepi lagi, mulai ada keraguan sama ngajinya. 3 hari kagak ada yang beli, mulai Allah disalah-salahin. Lah gua ngaji kan udah tiap malam. Sama kiai gua udah minta air doa, udah minta berkah ngaji lah, geneng. Udah ada genengnya, udah salah udah. Geneng, ngaji tiap malam nih warung malah sepi. Tandanya imannya lemah. Tapi kalau terusin ghirah, cinta sama Allah, biarin mau sepi emang udah dasar takdir. Mau rame emang dasar takdir. Kuat, jangan lagi cuma 10 liter, 100 liter, bures sehari. Amin apa? Amin. Begitu kita ge. Tuh yang dagang udah dicontohin. Sekarang tibang kita dah yang pada punya profesi masing-masing. Kalau Allah lagi Noel, jangan berhenti. Allah lagi uji kita, jangan berhenti. Contoh kayak saya. Tiap malam kan ngaji. Siapa sih orang yang gak kenal sama saya? Ama ngaji ngayap baik tiap malam kagak ada ngasonya. Bini kagak pernah dicemplakin malam. Orang pernah. Pagi mulu pagi. Saking apa? Saking doyan ngaji, bener gak? Diuji sama Allah tuh. Di rumah sakit 9 hari. Bener? Nggak bisa jalan. Kena saraf kejepit di tulang ekor. Kanan kiri pangkal paha kena darah beku. Ada pembekakan jantung, penurunan 20% fungsi ginjal, apa kagak serem? Bener nggak itu? Gue dikasih tahu saraf kejepit, udah ngeri gue dah. Buset, mati gue ini. Asal saraf gue udah kebentet ya mati gue dah. Gitu kan? Udah katanya saraf kejepit, darah beku katanya kanan kiri tuh. Ada pembekakan jantung bengkak. La ilaha illallah. Ginjal penurunan 20% fungsinya. Apa kagak takut gua? Coba tuh Habib Najir berhenti kagak ngaji. Bagian kata nggak bisa berdiri, ge. Bagian kata kagak bisa nangtung, ge. Bagian kata nggak bisa jalan. Bagian kata nggak bisa ngendarain mobil. Bagian kata nggak bisa bawa motor. Misalkan berhenti, udah kagak bakal ada lagi yang cinta sama Habib Najir, pasti. Lah biasanya ngayap ngaso bae. Tuh kan? Tapi kalau lagi dikasih nikmat sama Allah, ini nikmat nih sakit nih. Jalan, obat minum, syariat. Kontrol, syariat, jangan ditinggalin itu mah. Bener nggak? Ini nama obat. Sampai orang pada ngenes dewe. Ibarudin kemarin malam Sabtu. Emang hari Jumat saya baru pulang pisan di rumah sakit. Abis asar, tuh. Malamnya saya ngaji ke Cibuntu, Buseng. Ibarudin lagi dikerokin sampai kaget. Beneran, gernya Habib nyampe. Begitu dia. Nah, baru waras katanya. Jangan ngaji baik. Gua kata aja begitu. Gua kalau di kambing gae udah kayak kambing pelongo, kata gitu. Dibang plohok udah orang bego gua di rumah. Ngopi, ngerokok kagak ada temennya. Kongko kagak ada temennya. Dah orang bego kan ngomong degra. Pergi ngaji apa nih nanti rahasia Allah yang bakal dikasih. Kan? Kan setiap ujian pasti ada apa namanya itu tadi hasilnya. Bener kan? Tadi udah ikhtiar minta warung rame tiba-tiba disepiin. Ternyata setelah sepi ada nikmat yang Allah rahasiakan kan gitu. Sekarang kemarin gue udah doyan ngaji, tiba-tiba gue diberhentiin sakit. Nah besok apa nih gue nih? Apa besok gue ketiban duit 10 miliar kan gitu kan? Ya kali aja mual gue bagi mana sama mual. Yang lain gue bagi dah nih 10 juta udah. Tadi gue ngomong bini gue sore, Neng, gue mimpi Neng malam ketiban duit 10 miliar. Tuh kata kita. Ntar majelis-majelis yang pernah gue datengin gue pengen bagi semiliar kata kita begitu. Buset bini gue tebang mimpi marah dah.
Kok enak banget katanya mah dikasih semiliar, lah gue dikasih apa? Gitu udah sambut dia deh bocah, timbang mimpi. Ya bini bener dah. Bener gitu ya. Tuh, makanya kita selalu niat yang baik-baik. Yang baik. Mau bagaimanapun kondisinya, terus ngaji. Mau bagaimanapun situasinya, terus ngaji. Apa yang dikasih Allah, semuanya sudah ketetapan dan ketentuan. Iya, lewat. Kita nggak bisa ngerubah, kita nggak bisa ngeganti. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua Allah telah kasih, kita kembalikan dengan Allah. Caranya baca terus la haula wala quwata illa billah. Itu nggak bisa dipisah tuh. Innalillahi dengan la haula. Wiridin itu wiridin. Pengen panjang umur, wiridnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Selain dari itu ada laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau orang baca itu sekali aja nih, habis maghrib dibaca, maka kalau dia mati johor, diundur johornya jadi besok. Tuh, ada wiridnya. Dulu ada cerita zamannya Imam Hasan Al-Basri. Ada Imam Hasan Basri, ada nenek-nenek umurnya udah 130 tahun. Datang ke rumahnya Imam Hasanul Basri. Ngomong, wahai Imam, ini gua ngapa kagak mati-mati ya? Tuh kata nenek nih. 130 masih jag-jag geneh katanya. Masih kuat, masih apa? Ditanya Imam Hasan Basri, emang makanannya apa? Ya biasa baik. Nah, wiridannya. Dikasih tahu. Saya kalau mau tidur selalu baca kulhu 3 kali. Al-Falaq sekali, Anas sekali. Terus saya baca surat Al-Ayat Kursi, kata dia tuh. Udah bener itu doang tuh kata Imam Hasan Basri. Enggak sih. Habis itu ada lagi bacanya, apa coba? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tuh disautin kata Imam Hasan Basri, nek besok jangan dibaca yang laqad ja'akumnya ya. Bener nggak dibaca lah mati tuh nenek Dra. Tuh ada wiridannya beneran. Kalau kita nih pengen ngejaga awak, ini ilmu semua saya dapetin dari pondok saya dulu. Kita sering dikerjain orang, misalkan sering kita dihina sama orang, nggak pernah rasa-rasa cakep pisan di mata orang. Bacanya ya Jabbar ya Kohar, bacanya 111 kali tiap hari. Bakalan terbalik tuh orang yang tadinya gede sama kita bawaannya, malah ujung-ujungnya jadi resep sama kita. Bacanya ya Jabbar ya Kohar. Itu kalau kata dalam ilmu buhun mah pelet islami, begitu katanya. Pelet islami ya. Emang ngapa lu pada resep sama gua? Emang gua bacain itu baik. Asal di rumah nih Mandra Jabar ya Kohar. Jadi demen banget sama gua. Orang purik-purik dia sama gua, gitu bacanya. Nah, selain itu banyak amalan-amalan. Kalau mau minta sama saya, minta bawa bekakak be. Bawa bekakak. Gak bercanda hadir. Ilmu mah kudu disebarin. Insya Allah kita dapat manfaatnya malam hari ini, dapat keberkahannya malam hari ini. Khusus keberkahan daripada manakib Kanzul Aras dari ayah Ki Haji Dasuki Harun, biar kita semua diaku sebagai muridnya, diaku sebagai santrinya. Dan apabila nggak ada umur kita dimatikan dalam husnul khotimah, diaku sebagai santri Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, diaku sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca Fatihah khususnya buat keramat sembuh, biar yang udah pada dipendem di sini semuanya, biar kuburannya rodoh min radil jannah, biar jadi teman-teman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli kubur keturunannya juga sama dijadikan keturunan yang soleh dan soleha. Bil khusus Kimbeng, bininya, anaknya, biar sehat panjang umur. Gua doain panjang umur sampai 4 hari mau kiamat. Panjang amat didek-dek ya. Biar panjang umur, sehat afiat, rezeki berkah, diangkat derajat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hadir juga sama, tidak terkecuali doa-doanya pun apa yang udah kita panjatin semuanya mustajab buat kita semuanya. Kedua, saya nitip Fatihah buat anak saya. Tuh, udah jadi bapak sekarang Madra. Bapak udah punya anak. Cuman tuh bocah masih di RSUD. Masih dirawat. Nanti pulangnya hari Selasa.
karena 7 hari dirawat intensif. Waktu bini kita mau brojol normal, pas pembukaan 3 ngendek, kagak naik-naik, berhenti jadi situ. Orang kegedean pala kali di bocah ya. Emaknya kan mungil, ya kecil ya. Lu tahu kan bini gua? Bininya kecil, bocahnya pala bulat banget itu ya. Rupanya nggak muat kali. Sampai detak jantungnya lemah. Kudu ada gawat janin di sesar, bagian dah yang penting emak anaknya pada sehat semua. Sekarang lagi di RSUD. Tiap sore saya ngelongokin terus ke sono, sian anak gua ntar tabuk lagi sama bayi yang lain gitu kan. Besok baru pulang hari Selasa. Doain tuh bocah biar sehat, jadi anak yang soleha. Namanya sama kayak saya sama emaknya. Nama saya kan Nazir, nama emaknya kan Fiar. Jadi tuh bocah namanya Nazira Fiersya Elmahira. Itu cakep ya? Cakep, gue yang ngejar dah. Tuh, doain Nazira biar sehat panjang umur, biar dijadikan anak yang soleha. Emaknya juga sama, yang badannya habis dibedel. Badannya habis dibedel tuh dia. Biar cepat kering, biar sehat juga. Emaknya biar panjang umur juga, biar berkah. Saya minta petihannya bareng-bareng malam hari ini. Apa yang udah kita minta, khusus hajat saya, biar dimustajab sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wal wusul wal ijabah. Bil qabul wa tamamin kullasul wa ma'mul salih zahir wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Dafi ahli kulli syarrin jalibatan li kulli khair. Jalibatan li kulli khair, jalibatan li kulli khair lana. Wali ahbabina wali walidina wa masyikhina wa alimina dawil hukuk alaihim ajma'in. Annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah. Annallahal karim yu'li darajatihim fil jannah wa yudu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa bil barakah wal karamah min hadhihi baldah min hadhihi ahli sempu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar li ridaillahi ta'ala lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Makasih dengan kehadirannya. Mohon maaf kalau ceramahnya rada panjang. Sengaja biar doanya ntar pas jam 12. Lailatul mustajabah. 3 yang dikasih Allah. Siapa yang pengen ampunan, diampunin. Siapa yang pengen diterima tobat, diterima tobatnya. Siapa yang punya hajat, dikabulin hajatnya. Tandanya kudu jam 12 liwat. Makanya ngaji kalau jam 11 udah beres, doanya mual diijabah mual. Ngaji mah kudu di atas jam 12. Karena Buya Uci kalau ceramah nggak kurang dari 2 jam, nggak kurang. Di mana acara dia mah selalu 2 jam. Jam 10 Kiai udah naik 4, di jam 11 baru naik nih. Tetap 2 jam, bahkan lebih. Kenapa? Karena ahli-ahli Allah pasti bakal bahagia, bakal seneng nyampein ilmu sama orang yang kagak punya ilmu, kan gitu kan? Maka saya minta maaf kalau rada panjang. Ya, dimaafin orang ini. Terus saya nanti ngundang tanggal 27 Desember. 27 Desember ingetin tuh. Nanti akan diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat musola depan rumah saya. Musola depan rumah saya. Emang dasar musola punya kita ya, jadi kita juga yang suruh ceramah di sono. Nah, saya minta kehadirannya. Hadiran di sono tanggal 27 Desember ya, di depan rumah saya tuh musola. Di mana daerah? Di Pekayon. Ngapa lu mau Natalan? Iya, lu biarin Natalan gitu baca Maulid gitu kan. Nanti hadir ke sana biar pada sehat semuanya. Yang kau punya ongkos biar kasih rezeki yang limpah ruah mau tahu. Di mana tempatnya? Di Pekayon. Di rumah istri saya. Jadi ntar kelar Maulid kalian kongko di rumah saya. Gitu. Kan bocah udah pulang. Apaan? Lapangan. Lu aja di lapangan dek-dek. Ya, kita ucap dengan ucapan insya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.